Bayangkan, gurun yang gersang, penuh pasir tandus, tiba-tiba berubah hijau karena sebuah buah ajaib. Inilah kisah heroik ondel-ondel Isolde dan sahabatnya Yabbi di Gurun Yazd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelum lanjut, yuk support channel ini dengan like, komen, dan subscribe supaya makin semangat berbagi kisah penuh makna. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita kehidupan dan rezeki sampai hari ini. Teman-teman jangan lupa tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar. Semoga jadi amal jariah untuk kita semua. Mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah, karena dengan takwa hidup kita akan senantiasa diberkahi dan dimudahkan. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 11. Dia menumbuhkan untukmu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda, kebesaran Allah, bagi kaum yang memikirkan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa hanya Allah yang bisa menumbuhkan kehidupan di tempat yang kering dan gersang. Oh iya, tulis juga di kolom komentar, teman-teman berasal dari daerah mana aja, biar kita bisa saling kenal. Tonton sampai selesai ya, karena di akhir video ada satu pertanyaan. Yang jawabannya benar di komentar insya Allah akan didoakan dengan hadiah istimewa di bagian penutup. Di tengah bentangan Gurun Yazd yang luas dan tandus, berdirilah sosok yang tidak biasa. Sosok yang tidak hanya sekadar dilihat dengan mata, tetapi juga dirasakan dengan hati. Dialah ondel-ondel Isolde, tinggi menjulang dengan wajah bercorak khas budaya yang memancarkan wibawa. Tubuhnya besar dan tegap, namun sorot matanya menyeratkan kelembutan. Ketika angin gurun berhembus kencang, kain-kain panjang yang menutupi tubuhnya berkibar-kibar, menambah kesan gagah sekaligus penuh misteri. Gurun Yazd, yang selama berabad-abad hanya dikenal sebagai hamparan pasir tak berujung, kini seakan menemukan titik pusat perhatian baru, sebuah momen yang jarang terjadi, bahkan mungkin hanya sekali sepanjang zaman. Tanah di bawah kaki Isolde kering kerontang, retak-retak seperti kulit tua yang kehilangan kelembapan. Pasir berkilauan diterpa sinar matahari, membuat siapapun yang melihat merasa seolah sedang berada di lautan emas yang tanpa ujung. Udara panas membuat fata morgana menari-nari di kejauhan, menipu mata siapapun yang mendambakan air. Namun, di tengah segala keringnya kehidupan itu, Isolde berdiri kokoh, bagai tiang harapan yang menolak tumbang. Dia tidak sekadar berdiri sebagai hiasan, melainkan sebagai penjaga, sebagai tanda akan datangnya sesuatu yang besar. Di tangannya yang kokoh namun penuh kehati-hatian, Isolde menggenggam sebuah buah yang berbeda dari buah manapun di muka bumi. Buah itu adalah Yang Mei, bulat dengan warna merah menyala yang bercahaya dari dalam. Cahaya itu tidak hanya sekadar terang, melainkan bercampur dengan kehangatan yang menenangkan hati. Setiap pancaran cahayanya seakan berbicara dalam bahasa yang tidak terucap, memberi pesan bahwa kehidupan baru akan segera lahir dari bijinya. Buah Yang Mei itu tanpa hidup, berdenyut seperti jantung, seolah ia sendiri memiliki ruh yang menanti saat untuk dilepaskan ke tanah gersang Yazd. Tidak jauh dari sisi Isolde, seekor kanguru padang pasir melompat-lompat dengan semangat yang hampir tak terbendung. Dialah Yabbi, sahabat setia sekaligus saksi perjalanan panjang Isolde. Tubuhnya ramping namun kuat, bulu kecoklatannya selaras dengan warna pasir, membuatnya seakan menyatu dengan gurun. Matanya berbinar penuh kegembiraan, seperti anak kecil yang tahu bahwa sesuatu yang menakjubkan akan segera terjadi. Dengan setiap lompatan, pasir beterbangan, meninggalkan jejak seperti lukisan yang hidup di atas kanvas bumi. Yabbi tidak hanya seekor hewan biasa, ia adalah lambang semangat, penggerak harapan, dan pengingat bahwa bahkan di tanah yang paling kering sekalipun, semangat untuk hidup tak pernah mati. Keduanya, Isolde sang ondel-ondel dan Yabbi sang kanguru padang pasir, memandang ke arah horizon yang tak berujung. Mereka tahu, perjalanan panjang yang telah ditempuh bukanlah tanpa alasan. Gurun Yazd bukan sekadar tempat singgah, melainkan tempat ujian, tempat di mana kekuatan kesabaran, keyakinan, dan pengorbanan diuji. Dan kini, di tangan Isolde ada kunci jawaban dari semua doa yang selama ini terucap, buah Yang Mei yang bercahaya merah. Mereka percaya sepenuh hati bahwa buah itu bukan sekadar pemberian, melainkan amanah besar. Amanah untuk membangkitkan kehidupan di tanah yang selama ini dilupakan.
Seperti rahasia yang diwariskan dari generasi ke generasi, buah Yang Mei diakini mampu memanggil hujan, menumbuhkan rerumputan, dan mengembalikan oase yang hilang. Harapan yang tertanam dalam hati setiap makhluk di gurun kini tergantung pada genggaman Isolde. Bayangkan, ribuan tahun lamanya Gurun Yaz dikenal sebagai tempat yang keras, tempat di mana kehidupan hanya sekadar bertahan, bukan benar-benar hidup. Angin berdebu seringkali menelan langkah musafir, dan panas matahari memusnahkan jejak harapan. Tetapi, dengan hadirnya buah Yang Mei, seakan ada jendela baru yang terbuka, memberi gambaran tentang masa depan yang berbeda. Masa depan di mana gurun tak lagi menjadi kutukan, melainkan anugerah yang memancarkan kehidupan. Isolde merasakan denyut buah Yang Mei itu di telapak tangannya. Setiap denyut seperti mengalirkan energi hangat yang menembus hingga ke dalam dadanya. Ia tahu, ini bukan sekadar benda mati. Buah ini membawa pesan dari langit, pesan dari Sang Pencipta tentang kehidupan, rahmat, dan kebangkitan. Sementara Yabi melompat kegirangan, seolah ikut mendengarkan bisikan tak kasat mata dari buah tersebut. Kanguru kecil itu, meski tak bisa berbicara dengan kata-kata, mengerti lebih banyak daripada yang terlihat. Instingnya sebagai makhluk padang pasir membuatnya peka terhadap perubahan, dan ia tahu, gurun sedang menunggu saat kebangkitan. Horizon di kejauhan masih bergoyang karena panas. Namun, dalam hati Isolde dan Yabi, mereka sudah melihat bayangan hijau, bayangan kehidupan yang akan tumbuh di tengah pasir tandus. Keyakinan mereka begitu kuat, lebih kuat daripada teriknya matahari dan lebih kokoh daripada angin gurun. Mereka percaya, buah Yang Mei adalah kunci yang mampu membuka pintu kehidupan baru di tanah yang selama ini dianggap mati. Dan di sanalah mereka berdiri, di tengah gurun Yaz yang tandus, membawa cahaya harapan yang akan mengubah sejarah. Hari itu, bumi dan langit bersaksi bahwa Isolde dan Yabi bukan sekadar pengembara. Mereka adalah pembawa kehidupan, penjaga amanah, dan simbol bahwa harapan tidak pernah benar-benar hilang, bahkan di tempat yang paling gersang sekalipun. Ketika angin panas gurun bertiup kencang, suasana seakan berubah menjadi lautan api yang tak terlihat. Butiran pasir beterbangan, membentuk pusaran kecil yang berlari di antara bukit-bukit pasir, seperti makhluk halus yang menari tanpa suara. Gurun Yaz memang terkenal dengan hembusan anginnya yang ganas. Kadang angin itu seperti cambuk, menghantam kulit dengan debu tajam yang menyakitkan. Namun kali ini, di tengah keganasan alam yang biasanya membawa kesunyian dan ketakutan, hadir sebuah cahaya lembut dari tangan ondel-ondel Isolde. Cahaya itu berasal dari buah Yang Mei, memancar tenang dan menenangkan, seperti embun di tengah api, seperti pelukan ibu di tengah tangisan anak. Cahaya Yang Mei tidak hanya sekadar sinar. Ia punya warna yang berbeda, campuran merah dan putih, dengan semburat lembut yang seolah menari di udara. Pancaran itu menembus debu dan pasir, menciptakan bayangan indah yang tak pernah terlihat sebelumnya di Gurun Yaz. Biasanya, matahari hanya menyilaukan dan menyiksa, tapi cahaya Yang Mei memantulkan kesejukan. Seolah ia menyaring panas yang membara, menjadikannya kelembutan yang bisa dirasakan bukan hanya oleh manusia atau hewan, tetapi juga oleh tanah dan udara. Angin yang tadinya keras, seakan tunduk, melembut di sekeliling Isolde. Yabi, sang kanguru padang pasir, berdiri dengan tubuh tegap meski angin masih berhembus. Matanya membelalak, penuh dengan harapan yang jarang sekali terlihat dalam diri seekor hewan. Namun Yabi bukan sembarang kanguru. Ia adalah sahabat yang mampu merasakan lebih dari sekadar rasa lapar atau haus. Ia merasakan keajaiban yang nyata. Tatapannya tertuju pada buah Yang Mei seolah ia tahu, hidupnya sendiri akan berubah selamanya. Dalam sorot matanya ada doa yang tak terucap, doa yang mewakili seluruh makhluk yang hidup di gurun. Lompatan kecilnya berhenti, digantikan oleh keheningan penuh hormat. Telinganya tegak, tubuhnya seakan membeku sesaat, menunggu sesuatu yang besar. Angin panas yang biasanya membuat Yabi resah, kini seakan tak ada artinya. Ia merasakan kesejukan yang lahir dari cahaya buah Yang Mei. Napasnya menjadi teratur, detak jantungnya melambat, dan di balik diamnya ia tersenyum. Senyum seekor hewan yang tahu bahwa harapan kini ada di depan mata. Tak jauh dari sana, seekor burung unta berlari mendekat. Langkahnya panjang, kakinya yang kuat menghentak pasir, meninggalkan jejak yang dalam. Burung unta itu bukan sembarang burung,
ia sudah lama menjadi saksi betapa kerasnya hidup di gurun. Ia terbiasa berlari jauh, mencari dedaunan yang jarang ada, dan bertahan hanya dengan sedikit air. Namun kali ini, langkahnya bukan karena rasa lapar atau dahaga, melainkan karena panggilan yang tak bisa dijelaskan. Ia merasakan aura kehidupan baru yang terpancar dari buah Yang Mei. Sayapnya terentang, bulu-bulunya bergetar diterpa angin, tapi tidak menghalangi tekadnya untuk mendekat. Burung unta itu berlari seolah sedang mengejar surga yang hilang. Dari kejauhan, matanya menangkap kilau cahaya merah lembut yang memancar di tengah gurun. Bukan fata morgana, bukan ilusi, tetapi kenyataan yang bisa ia lihat dengan jelas. Aura kehidupan itu memanggilnya, memaksa hatinya untuk datang, menyaksikan keajaiban yang akan mengubah seluruh Yaz. Tanah yang tadinya kering, penuh retakan seperti kulit tua yang terluka, kini mulai bergetar. Getaran itu bukanlah gempa yang menakutkan, melainkan detak jantung bumi yang baru saja terbangun dari tidurnya yang panjang. Setiap butiran pasir seakan berbisik, menyambut tetesan energi yang menetes dari buah Yang Mei. Retakan-retakan yang tadinya tanda kematian, kini berubah menjadi jalan bagi kehidupan baru yang siap menyembul ke permukaan. Bayangkan, gurun yang sudah ribuan tahun kering, tanpa hujan, tanpa kehidupan, kini mulai bergerak. Suara halus terdengar, bukan dari angin, melainkan dari bawah tanah. Suara itu seperti desahan lega bumi yang kembali bernapas. Dari dalam pasir, aroma lembab yang tak pernah tercium muncul perlahan. Udara gurun yang biasanya hanya berbau debu panas kini tercampur dengan wangi segar yang samar-samar. Itu adalah tanda pertama, tanda bahwa kehidupan akan kembali. Ondel-ondel Isolde menatap tanah yang mulai bergetar. Wajahnya yang biasanya kaku kini memancarkan kehangatan. Ia tahu, apa yang digenggamnya bukan sekadar buah. Buah Yang Mei adalah kunci untuk membuka pintu rahasia alam. Ia adalah jembatan antara surga dan bumi, hadiah yang diturunkan agar manusia dan makhluk di gurun tidak lagi menderita. Dengan penuh kehati-hatian, ia mengangkat buah itu sedikit lebih tinggi, membiarkan cahaya semakin meluas. Cahaya itu mengenai burung unta yang sedang berlari. Langkahnya melambat, kemudian berhenti. Ia menunduk, bukan karena lelah, melainkan karena hormat. Seekor burung yang biasa bebas dan liar, kini tunduk pada cahaya kehidupan. Bulu-bulunya yang kusam perlahan tampak lebih berkilau di terpa sinar. Yabi yang menyaksikan hal itu semakin yakin, buah Yang Mei tidak hanya membawa kehidupan bagi tanah, tetapi juga memberi kekuatan baru bagi makhluk yang hidup di sekitarnya. Keheningan sejenak menyelimuti gurun. Angin berhenti berhembus, seakan seluruh alam sedang memberi ruang bagi peristiwa suci ini. Setiap butir pasir diam, setiap makhluk kecil menunggu. Di kejauhan, mungkin ada rubah gurun yang mengintip, mungkin ada kalajengking yang merayap pelan. Semuanya tahu, ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Isolde menutup matanya sejenak, merasakan energi yang mengalir melalui tangannya. Ia bisa merasakan denyut buah Yang Mei seperti denyut kehidupan di bumi. Setiap denyut itu mengalir ke tanah, menembus pasir, mencapai akar yang lama tertidur. Akar-akar itu bergetar, seakan bangun dari tidur panjang. Mereka haus, mereka lapar, dan kini mereka diberi minum oleh tetesan energi dari buah Yang Mei. Yabi melompat sekali lagi, kali ini bukan karena resah, melainkan karena bahagia. Ia bersorak dengan caranya sendiri, menepukkan kaki ke tanah. Getaran kecil itu menyatu dengan getaran bumi, mempercepat proses kebangkitan. Ia berlari-lari kecil mengelilingi Isolde, seperti penjaga kecil yang memastikan keajaiban itu berjalan lancar. Burung unta mendekat lebih dekat, matanya berbinar. Ia menatap buah Yang Mei dengan rasa ingin tahu bercampur hormat. Mungkin dalam bahasa burung unta, ia sedang mengucapkan doa. Doa yang sederhana, doa untuk kelangsungan hidupnya, doa untuk hujan, untuk dedaunan, untuk kehidupan yang lebih baik. Dan di bawah kaki mereka, tanah yang tadinya kaku mulai berubah warna. Retakan-retakan hitam kecoklatan muncul, tanda bahwa kelembapan mulai meresap. Seperti tinta yang menetes ke kertas, energi kehidupan menyebar, membawa perubahan. Bumi tidak lagi mati, ia mulai bernapas. Isolde, Yabi, dan burung unta itu berdiri bersama, menyaksikan mukjizat yang sedang lahir. Mereka tahu, ini baru permulaan.
Cahaya Yang Mei telah menyentuh tanah, dan bumi sedang bersiap untuk melahirkan kembali kehidupan yang lama hilang. Gurun Yaz yang selama ini sunyi dan keras, sebentar lagi akan menjadi saksi sebuah kebangkitan besar, kebangkitan yang ditunggu-tunggu oleh setiap makhluk, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Malam akhirnya turun dengan perlahan di Gurun Yaz. Setelah seharian diterpa teriknya matahari yang membakar pasir dan menyelimuti setiap sudut padang tandus itu dengan hawa panas, kini udara mulai berubah. Angin malam datang membawa kesejukan, meski masih menyimpan sisa kering kerontang. Bulan menggantung pucat di langit yang tak berawan, cahayanya menetes lembut bagai susu putih yang ditumpahkan ke hamparan gurun luas. Ribuan bintang berkelip, menambah kesyahduan suasana. Namun di antara cahaya bintang itu ada satu cahaya yang lebih menonjol, cahaya merah keemasan dari buah Yang Mei di tangan ondel-ondel Isolde. Isolde, sosok tinggi menjulang dengan wajah yang penuh wibawa, duduk bersila di tengah hamparan pasir. Tangannya memeluk buah Yang Mei itu dengan penuh kasih sayang, seolah menjaga harta yang tak ternilai. Cahaya buah itu tidak sekadar berkilau, melainkan berdenyut lembut, seperti detak jantung yang hidup. Setiap denyutnya menyebarkan gelombang energi, menjalar melalui pasir, udara, hingga menyentuh hati siapapun yang berada di dekatnya. Di sampingnya, Yabbi, kanguru padang pasir yang setia, duduk dengan telinga terangkat tinggi, penuh kewaspadaan. Ia menjaga Isolde, namun sekaligus tak bisa menyembunyikan kekaguman pada cahaya buah yang memancar di hadapan mereka. Tidak lama kemudian, terdengar langkah pelan yang berbeda dari derap angin gurun. Dari kejauhan, seekor serigala gurun dengan bulu keperakan mendekat. Matanya yang tajam biasanya menyala garang di bawah cahaya bulan, namun kali ini berbeda. Ia datang bukan dengan taring terhunus atau sorot mata mengancam, melainkan dengan gerak tubuh yang penuh kerendahan hati. Serigala itu berjalan mendekati Isolde, kemudian perlahan menundukkan kepalanya ke arah buah Yang Mei. Pemandangan itu begitu menggetarkan, seekor pemangsa alami gurun, yang biasanya ditakuti hewan-hewan kecil, kini menunjukkan rasa hormat kepada sesuatu yang lebih agung. Momen itu menjadi pertanda bahwa bukan hanya manusia, atau makhluk cerdas saja yang bisa merasakan kekuatan kehidupan. Alam sendiri, bersama segala penghuninya, merespons keajaiban buah Yang Mei. Burung malam yang berterbangan di angkasa menukik lebih dekat, merasakan hembusan energi hangat yang keluar dari cahaya merah itu. Angin yang biasanya menderu dingin di malam hari kini berputar dengan lembut, seakan tak ingin mengganggu ketenangan. Bahkan pasir gurun yang biasanya diam dan tak bernyawa, kini seperti hidup, bergerak pelan, bergetar mengikuti irama cahaya yang berdenyut. Isolde merasakan hal itu semua di dalam dadanya. Ia tahu, buah Yang Mei bukanlah sekadar benda. Buah itu adalah anugerah, titipan kehidupan dari langit yang diturunkan ke bumi untuk membangkitkan kembali tanah yang lama terlupakan. Isolde memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu merasakan kehangatan luar biasa meresap melalui telapak tangannya, menjalar ke seluruh tubuh. Ia merasa seolah terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sebuah sumber kekuatan yang tak terbatas, mengalir dari buah Yang Mei ke dalam hatinya. Di sampingnya, Yabbi melihat wajah Isolde yang bercahaya samar diterangi kilau buah. Kanguru itu tersenyum dengan cara khas hewan, matanya berkilat penuh keyakinan. Ia tahu, misi mereka hampir mencapai titik penting. Malam itu bukan sekadar pergantian waktu, melainkan titik balik bagi kehidupan di Gurun Yaz. Yabbi menggeliat, lalu menepuk-nepuk pasir dengan kakinya, seolah mengirim pesan pada bumi, "Bangunlah, waktumu telah tiba." Serigala gurun pun semakin mendekat, lalu duduk dengan tenang di depan Isolde. Hewan itu mengeluarkan suara lolongan rendah, bukan ancaman, melainkan seperti doa malam. Suara itu bergema di udara gurun yang luas, menggema ke bukit pasir yang jauh, lalu kembali memantul, menciptakan harmoni alami dengan tiupan angin. Lolongan itu terdengar seperti pengakuan bahwa serigala, sebagai salah satu penguasa gurun, pun tunduk pada kekuatan kehidupan yang baru lahir. Isolde membuka matanya perlahan. Cahaya buah Yang Mei kini semakin terang, hingga wajahnya terlihat jelas meski malam begitu gelap. "Inilah janji kehidupan," gumamnya lirih, namun suaranya terasa bergema di antara pasir dan bintang. Ia tidak hanya berbicara kepada dirinya sendiri, tapi juga kepada semua makhluk yang hadir, bahkan kepada bumi dan langit. Saat itu, sesuatu yang luar biasa terjadi.
Dari dalam tanah, tepat di bawah tempat Isolde duduk, muncul tetesan kecil air. Air itu murni, jernih, dan memantulkan cahaya buah yang mei seperti kristal. Yabbi melompat kegirangan melihatnya, sementara serigala gurun menunduk lebih dalam, seakan sujud pada keajaiban yang baru lahir. Air itu perlahan merembes ke permukaan, membentuk lingkaran kecil oase mungil di tengah padang pasir. Meski hanya setitik, namun itulah pertanda awal bahwa Gurun Yazd yang lama gersang, kini mulai berdenyut kembali. Bulan di atas seakan ikut bersaksi, menambahkan sinar pucatnya ke dalam pemandangan itu. Gabungan cahaya bulan, bintang, dan buah yang mei menciptakan langit yang seperti dipenuhi permata berkilauan. Malam itu, gurun yang biasanya penuh kesunyian, berubah menjadi panggung sakral di mana alam, manusia, dan hewan bersatu dalam doa yang sama, doa kehidupan baru. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya setelah ratusan tahun, Gurun Yazd menyimpan janji untuk menjadi hijau kembali. Tiba-tiba, dari genggaman Isolde, buah yang mei yang sejak tadi hanya berkilau lembut, kini memancarkan cahaya merah muda yang jauh lebih terang dari sebelumnya. Kilau itu bukan sekadar cahaya, melainkan sebuah gelombang kehidupan yang berdenyut kuat, seperti jantung yang berdetak. Sinar itu menembus kulit Isolde, mengalir melalui tangannya, lalu merambat turun ke pasir gurun. Semula pasir itu hanya diam, dingin, dan tak bernyawa. Namun begitu sinar itu menyentuhnya, seluruh hamparan berubah menjadi panggung yang penuh dengan keajaiban. Gurun Yazd yang biasanya kaku dan gersang mulai bergetar halus, seakan ada sesuatu yang sedang bangun dari tidur panjangnya. Suara samar seperti bisikan bumi terdengar, inilah waktuku untuk hidup kembali. Dari sela-sela butir pasir yang kering, sesuatu yang tak pernah terlihat selama ratusan tahun mulai muncul, tunas kecil yang bercahaya keemasan. Awalnya hanya satu, lalu dua, lalu ratusan tunas menyembul serentak, menembus pasir yang selama ini menolak kehidupan. Dalam hitungan detik, tunas-tunas itu berkembang menjadi bunga liar dengan kelopak berwarna emas menyala, seakan tiap kelopak dipoles sinar matahari. Pemandangan itu membuat Yabbi, kanguru padang pasir yang setia mendampingi Isolde, melompat-lompat kegirangan. Suara hentakan kakinya memantul di permukaan pasir, menjadi musik alami yang mengiringi pertumbuhan bunga-bunga ajaib itu. Dengan telinga panjangnya, Yabbi bisa merasakan getaran kehidupan yang merambat cepat, tak hanya di satu titik, tetapi menyebar luas ke seluruh arah, membentuk lingkaran keemasan yang terus meluas. Seekor unta yang selama ini berjalan lesu di padang pasir, mendekat dengan langkah gontai. Unta itu sudah terbiasa hidup dalam kesepian dan kelaparan, terbiasa menghirup udara kering dan menahan dahaga berhari-hari. Namun kali ini, matanya berbinar lain. Dari kejauhan ia mencium sesuatu yang berbeda, sebuah aroma segar, aroma kehidupan. Langkahnya semakin cepat, suaranya menderu lembut, lalu ia berhenti tepat di hadapan Isolde dan Yabbi. Mata unta itu basah, berkilau bagai permata, seakan berkata, akhirnya gurun ini bernapas kembali. Aroma bunga liar berwarna emas itu segera memenuhi udara. Bukan aroma biasa, melainkan wangi manis yang menenangkan jiwa, menembus dada, lalu menghapus segala lelah. Udara yang sebelumnya kering, panas, dan menusuk, kini berganti menjadi semilir angin yang membawa kesejukan. Angin itu membawa aroma kehidupan baru hingga ke bukit-bukit pasir yang jauh di horizon, seakan memberitahu setiap makhluk. Bangunlah, dunia sedang berubah. Isolde memandangi bunga-bunga itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, buah yang mei bukan hanya memberi air seperti oase, tetapi menanamkan kehidupan yang lebih dalam, keindahan, warna, dan harapan. Bunga liar emas itu tumbuh bukan karena kebetulan, melainkan karena buah yang mei mengandung inti kehidupan yang mampu menyalakan kembali semangat bumi. Inilah bukti kasih sayang Sang Pencipta untuk tanah yang lama ditinggalkan, bisik Isolde sambil mengusap kelopak bunga yang bercahaya lembut. Yabbi mendekat dan mencium bunga-bunga itu. Ia terkejut ketika kelopak emas itu mengeluarkan butiran kecil cahaya, seperti serbuk ajaib, lalu menempel di bulunya. Serbuk itu tidak membakar, tidak menyakitkan, melainkan memberikan energi hangat yang membuat Yabbi semakin lincah. Ia melompat lebih tinggi dari biasanya, seolah bunga itu memberi sayap tak terlihat pada tubuhnya. Sementara itu, unta menunduk dan mencoba menggigit bunga emas yang paling dekat. Begitu kelopak bunga itu tersentuh bibirnya,
Tubuh unta seakan segar kembali. Punggungnya yang tadinya bongkok karena kelelahan, kini tampak lebih tegak, matanya semakin terang, dan langkah kakinya penuh tenaga. Keajaiban itu tidak berhenti di situ. Dari setiap bunga emas yang mekar, muncul suara halus seperti alunan musik. Suara itu tidak terdengar oleh telinga biasa, melainkan dirasakan di dalam hati. Isolde, Yabbi, dan unta mendengar harmoni lembut itu, sebuah lagu kehidupan yang diciptakan langsung oleh bumi yang sedang bangkit. Lagu itu mengalun dengan ritme yang tenang, seperti ayunan ombak, menenangkan hati siapapun yang mendengarnya. Serangga-serangga kecil yang sebelumnya tersembunyi di bawah pasir mulai keluar satu persatu. Mereka merayap ke arah bunga, lalu menari-nari di atas kelopaknya, menyerap energi kehidupan yang baru. Burung malam yang beterbangan di langit pun mendekat, hinggap di atas kelopak yang kuat, ikut menyaksikan keajaiban itu dengan mata berbinar. Bahkan angin gurun yang biasanya liar dan tak terkendali kini bergerak lembut, membawa serbuk emas itu ke segala arah. Isolde menatap ke langit, lalu kembali menunduk pada buah Yang Mei di tangannya yang masih memancarkan cahaya merah muda. Ia sadar, apa yang sedang terjadi hanyalah permulaan. Bunga emas hanyalah tanda bahwa kehidupan mulai tumbuh kembali. Esok hari, mungkin rumput akan bermunculan, lalu pohon, lalu sungai akan mengalir kembali. Gurun Yast yang selama ini dikenal sebagai tanah kematian, perlahan berubah menjadi tanah kehidupan. Dalam keheningan malam itu, Isolde berdoa dalam hatinya. Doa syukur atas kesempatan untuk menyaksikan perubahan besar ini. Yabbi berdiri di sampingnya, menatap dengan mata penuh harapan, sementara unta mengeluarkan suara lembut seperti gumaman syukur. Semuanya bersatu dalam satu kesadaran. Buah Yang Mei bukan sekadar simbol, melainkan jawaban atas doa panjang makhluk-makhluk gurun yang selama ini menunggu. Dan begitulah, malam itu, udara Gurun Yast yang sebelumnya hanya berisi aroma pasir kering, kini berubah total. Setiap hembusan angin membawa wangi emas yang menenangkan jiwa. Setiap tarikan napas adalah hadiah kehidupan baru. Dari satu buah kecil di tangan seorang ondel-ondel, lahirlah sebuah janji besar. Janji bahwa tak ada tanah yang terlalu tandus untuk dihidupkan kembali, jika ada cahaya dan harapan yang cukup kuat untuk menembusnya. Akhir dari perjalanan panjang itu akhirnya tiba. Setelah menempuh malam-malam penuh doa, setelah menantang angin panas yang tak kenal ampun, dan setelah menanamkan benih kehidupan pertama di tanah gersang, kini Isolde berdiri di puncak sebuah bukit pasir yang menjulang. Dari sana, ia bisa melihat hamparan luas Gurun Yast yang selama ini membentang tak berujung, kering, dan sunyi. Bukit pasir itu bukan sekadar tanah tinggi, melainkan simbol puncak dari perjuangan yang telah dilaluinya bersama Yabbi, sang kanguru padang pasir yang setia. Isolde berdiri tegak. Tubuhnya menjulang seperti tiang kehidupan. Wajahnya dipenuhi cahaya bulan yang menggantung tepat di atas kepala. Di tangannya, buah Yang Mei masih berkilau, denyut cahayanya semakin cepat, semakin kuat, seakan menandakan bahwa saatnya telah tiba. Isolde memandang buah itu dengan penuh hikmat, lalu menoleh ke arah Yabbi yang duduk di sampingnya. Mata Yabbi berbinar, telinganya berdiri, tubuhnya sedikit gemetar oleh rasa harap dan kagum. Mereka berdua tahu, inilah momen penentuan. Dengan gerakan perlahan namun penuh wibawa, Isolde mengangkat tinggi buah Yang Mei ke arah langit. Seolah-olah ia hendak mempersembahkan buah itu tidak hanya kepada bumi, tetapi juga kepada langit yang selama ini menjadi saksi perjuangan mereka. Detik itu, angin gurun yang sebelumnya berembus kencang tiba-tiba terhenti. Keheningan menyelimuti seluruh hamparan. Bahkan serangga kecil, burung malam, dan unta-unta yang berkeliaran pun berhenti bergerak, menunggu dengan napas tertahan. Lalu, sebuah keajaiban pun terjadi. Buah Yang Mei itu bergetar halus di genggaman Isolde. Dari retakan kecil di permukaannya, keluarlah cahaya merah muda yang begitu terang hingga menyilaukan mata. Cahaya itu bukan cahaya biasa, melainkan seperti ribuan matahari kecil yang lahir bersamaan. Dalam sekejap, buah Yang Mei pecah, bukan hancur, melainkan meledak menjadi ribuan serpihan cahaya yang melayang ke udara. Serpihan itu membentuk kilauan indah, seperti hujan bintang yang jatuh namun bukan untuk binasa, melainkan untuk hidup. Cahaya-cahaya itu menyebar ke segala arah, menembus malam gurun. Setiap cahaya yang jatuh ke pasir berubah menjadi titik kehidupan. Mula-mula hanya berupa percikan air kecil, lalu menjadi aliran yang merembes ke permukaan,
membentuk sungai mungil yang bercahaya. Di tempat lain, cahaya yang menyentuh tanah melahirkan tunas hijau yang tumbuh dengan cepat, menjelma menjadi rerumputan yang menari lembut tertiup angin malam. Pasir kering yang selama ribuan tahun menolak kehidupan, kini luluh. Ia menyerah, ia menerima, dan ia membiarkan dirinya diubah oleh berkah buah Yang Mei. Gurun Yast yang selama ini dikenal sebagai simbol kematian dan keputusasaan, kini berubah menjadi padang hijau yang luas. Rerumputan menutupi tanah yang tadinya kosong, bunga-bunga liar berwarna emas mekar dalam jumlah yang tak terhitung, dan pohon-pohon mulai tumbuh di kejauhan. Air mengalir deras dari celah-celah bukit pasir, membentuk sungai yang berliku indah, berkilauan diterangi cahaya bulan dan bintang. Di udara, seekor elang gurun terbang berputar-putar. Sayapnya terbentang lebar, bulunya berkilau memantulkan cahaya merah muda yang masih melayang di udara. Elang itu berputar 3 kali, lalu mengeluarkan suara melengking panjang, seolah meneriakkan kabar kepada seluruh dunia bahwa kehidupan baru telah lahir. Suaranya menggema jauh, menembus bukit pasir, mencapai lembah, bahkan hingga ke horizon yang tak terlihat. Yabbi menatap dengan mulut terbuka lebar, matanya berair. Kanguru kecil itu melompat-lompat penuh sukacita, lalu berhenti tepat di samping Isolde, memandang padang hijau yang baru saja lahir di depan matanya. Ia menepuk-nepuk dada dengan kedua tangannya, seolah berterima kasih pada langit, bumi, dan terutama buah Yang Mei. Isolde sendiri berdiri diam, matanya berkaca-kaca, hatinya penuh syukur. Ia menunduk sebentar, lalu berbisik lirih, "Inilah janji yang kau bawa, wahai Yang Mei. Janji kehidupan untuk bumi yang haus, janji kebahagiaan untuk makhluk yang menunggu." Tidak hanya Yabbi dan elang gurun yang menyaksikan, tetapi seluruh makhluk gurun. Unta-unta yang biasanya berjalan lambat kini berlari-lari kecil di padang rumput yang baru lahir. Serigala-serigala gurun yang sebelumnya menunduk hormat kini melolong riang, bukan lagi sebagai predator, melainkan sebagai bagian dari simfoni kehidupan. Burung-burung kecil muncul entah dari mana, hinggap di dahan pohon yang baru saja tumbuh, berkicau riang menyambut fajar kehidupan. Cahaya yang pecah dari buah Yang Mei terus menyebar hingga ke titik paling jauh Gurun Yast. Tidak ada satu butir pasir pun yang luput dari sentuhan cahaya itu. Setiap sudut gurun kini berubah, seolah kain tua yang diganti dengan karpet hijau berkilau. Sungai-sungai kecil bergabung menjadi aliran besar, mengalir membawa kehidupan, dan di sepanjang alirannya tumbuh pepohonan rindang dengan daun yang bergemerisik lembut. Elang gurun kembali berputar di atas kepala Isolde. Suaranya kini bukan hanya teriakan, melainkan nyanyian kemenangan. Ia tahu, sebagai penguasa langit gurun, ia telah menjadi saksi momen paling agung, lahirnya kehidupan baru dari rahim tanah yang lama mati. Malam itu, Gurun Yast tidak lagi gelap, tidak lagi dingin, tidak lagi sepi. Malam itu, seluruh alam bersatu dalam satu perayaan. Cahaya-cahaya Yang Mei masih melayang di udara, berkilauan seperti bintang yang turun ke bumi. Setiap hewan, setiap tetes air, setiap helai rumput, semuanya menyanyikan satu lagu yang sama, lagu kehidupan. Dan di puncak bukit pasir itu, Isolde berdiri tegak, tubuhnya bagai mercusuar, wajahnya bercahaya oleh kilau ribuan bintang dan cahaya Yang Mei. Di sampingnya, Yabbi yang kecil tapi penuh semangat melompat sekali lagi, kali ini lebih tinggi, seolah hendak menyentuh langit. Mereka berdua tahu, perjalanan mereka telah sampai pada puncaknya. Buah Yang Mei telah menunaikan tugasnya. Gurun Yast tidak lagi mati, ia kini hidup, berdenyut, dan akan terus hidup untuk generasi yang akan datang. Alhamdulillah, sudah selesai menonton cerita kali ini. Jangan pernah lelah bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Jangan lupa selalu bertakwa kepada Allah. Kami mendoakan semoga Allah limpahkan rizki yang banyak untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Bagi yang menjawab pertanyaan dengan benar di kolom komentar, insya Allah didoakan bisa berhaji, umroh, dan ziarah Nabi setiap tahun. Dan kalau salah, tetap akan kami doakan selalu sehat. Jangan lupa komen request judul, apalagi tentang ondel-ondel yang ingin kalian dengar di video berikutnya.